Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Hari ini kita kembali belajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan kita sudah sampai di materi yang selanjutnya atau materi yang kedua, yaitu gerak atau kombinasi gerak dasar non lokomotor ya. Jadi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan gerak dasar lokomotor ya. Kemudian kembali Pak Guru ingatkan bahwa ini kita masih di fase B ya, fase 3 dan 4. Nah, kita juga masih mempelajari dari semester ini kita hanya akan mempelajari pola gerak dasar, keterampilan gerak dasar mandiri ya. Kemudian untuk hari ini atau untuk materi kali ini, adapun tujuan pembelajaran kita adalah ini yang pertama ya. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Jadi Pak Guru berharap setelah materi kali ini selesai, Ananda sekalian mampu mengetahui bagaimana cara melakukan permainan mengambil bola, ya ini yang pertama ya. Kemudian bagaimana Ananda mengetahui permainan menirukan gerak jarum jam. Kemudian Ananda mengetahui cara melakukan permainan estafet tali. Kemudian Ananda juga mengetahui cara melakukan permainan pohon tertiup angin, dan selanjutnya mengetahui permainan hula hoop, yaitu yang tujuan pembelajaran yang pertama. Jadi perlu dicatat ini ya, perlu dicatat di buku catatannya supaya diingat terus bahwa tujuan pembelajaran untuk gerak dasar non lokomotor ini. Jadi ini Ananda harus ketahui cara melakukannya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua Ananda sekalian, selain mengetahui cara melakukan permainan ini ya, Ananda juga perlu atau mampu mempraktekkan apa yang dipraktekkan. Ini dia permainan mengambil bola ya, sama dengan tadi ini ya. Jadi yang pertama tadi itu Ananda mampu mengetahui cara melakukannya, mengetahui cara melakukannya ya. Jadi indikatornya Ananda mampu menjelaskan cara melakukan kelima gerak permainan ini. Kemudian selain mengetahui atau selain menjelaskan, Anda juga diharapkan mampu mempraktekkan kelima permainan ini ya. Jadi itu harapannya Pak Guru setelah materi ini selesai. Kemudian selanjutnya Anda sekalian, hari ini kita akan belajar terkait dengan kombinasi gerak dasar non lokomotor ya. Kombinasi gerak dasar non lokomotor. Nah, apa, kita refleksi kembali dulu ya. Apa itu gerak dasar ya? Ini Pak Guru sudah jelaskan. Kemudian apa itu kombinasi ya? Jadi Anda sekalian, gerak dasar adalah gerakan yang dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Berjalan, duduk, berlari, ya kan? Nah, itu semua contoh-contoh gerak dasar yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus apa itu kombinasi? Ya. Jadi kombinasi ini adalah artinya bahwa gabungan dari beberapa gerak dasar. Ya, jadi gabungan, ada penggabungan gerak dasar di situ. Jadi kalau kita kembali ke judul Anda sekalian, kombinasi gerak dasar non lokomotor ya, kombinasi gerak dasar non lokomotor berarti ada beberapa gerak dasar lokomotor yang digabungkan. Seperti itu ya, berarti bukan cuma satu gerak dasar non lokomotor, tapi ada beberapa digabungkan menjadi dalam satu atau sebuah gerakan. Paham ya? Jadi kombinasi artinya di sini gabungan, gabungan ya. Kemudian selanjutnya ada berapa gerak dasar. Nah, ini juga sudah Pak Guru jelaskan bahwa gerak dasar itu ada berapa?
ada 3 ya. Nah, yang pertama sudah kita pelajari, yaitu gerak dasar berpindah tempat yang disebut dengan lokomotor ya, lokomotor. Kemudian yang kedua yang saat ini kita pelajari adalah gerak dasar non lokomotor ya, non lokomotor. Yang ketiga adalah manipulatif ya, manipulatif. Kemudian selanjutnya ini tadi sudah dijelaskan ya, anakku sekalian, apakah itu kombinasi gerak dasar lokomotor. Itu sudah dijelaskan tadi Pak Guru ya, bahwa kombinasi gerak dasar non lokomotor adalah gabungan dari beberapa gerak dasar non lokomotor. Nah, pertanyaannya, non lokomotor itu apa? Gerak dasar non lokomotor itu apa, anak sekalian? Ya, jadi gerak dasar non lokomotor adalah gerakan yang dilakukan tidak berpindah tempat ya. Nah, jadi gerakan yang dilakukan dengan tidak berpindah tempat. Apa contohnya kira-kira? Apa contohnya? Ya. Oke, sebelum masuk ke contoh, coba perhatikan baik-baik. Di sini ada terdiri dari 2 suku kata ya. Ada lokomotor ya, ada non lokomotor ya. Lokomotor, Anda sekalian, sudah kita pelajari bersama bahwa gerakan yang berpindah tempat. Nah, di sini sebelum lokomotor ada kata non. Non artinya dalam bahasa Inggris adalah tidak ya, tidak. Tidak artinya berarti kalau digabung non lokomotor artinya tidak berpindah tempat. Jadi ini adalah pengertian dari gerak dasar non lokomotor, yaitu gerakan yang tidak berpindah tempat. Contohnya, misalnya Pak Guru duduk di sini sambil menggoyangkan tangan seperti ini, maka ini namanya gerak dasar non lokomotor. Kenapa? Pak Guru bergerak tapi tidak berpindah tempat ya. Pak Guru menggelengkan kepala seperti ini namanya juga gerak dasar non lokomotor. Kenapa? Pak Guru bergerak akan tetapi tidak berpindah tempat. Intinya adalah bergerak tapi tidak berpindah tempat. Jadi gerak dasar non lokomotor ini adalah kebalikan dari gerak dasar lokomotor. Paham ya? Kemudian selanjutnya, anak sekalian, apakah berjalan, berlari, dan melompat termasuk kombinasi gerak dasar non lokomotor? Apakah termasuk atau tidak? Ya, berjalan, berlari, melompat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah berjalan berpindah tempat? Apakah berlari berpindah tempat? Apakah melompat berpindah tempat? Kalau tidak berpindah tempat, maka termasuk ya. Kalau tidak berpindah tempat, ya jadi kalau ketiga gerakan ini tidak berpindah tempat, maka tidak termasuk. Maka jawaban yang tepat adalah tidak termasuk ya. Karena berjalan berpindah tempat, berlari berpindah tempat, dan melompat berpindah tempat. Sehingga gerak dasar berjalan, berlari, dan melompat tidak termasuk gerak dasar non lokomotor. Alasannya karena ketiga gerakan ini berpindah tempat. Oke. Baik, selanjutnya Anda sekalian, seperti biasa Anda akan bekerja bersama dengan kelompok di rumah, melakukan beberapa gerakan kombinasi gerak dasar non lokomotor ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Nah, untuk kelompok 1 berdiskusi dan membuat sebuah video terkait dengan permainan mengambil bola ya. Jadi ini tugas untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 berdiskusi bersama teman-temannya. Kemudian kelompok 2 permainan menirukan gerak jarum jam ya. Kemudian kelompok 3 permainan estafet tali. Kemudian kelompok 4 permainan pohon tertiup angin. Kemudian kelima permainan hula hoop ya. Ya, jadi ini silahkan didiskusikan dengan teman-temannya. Nah, adapun cara melakukannya nanti Pak Guru kirimkan buku panduannya di grup WA. Kemudian juga bisa mengintip
YouTube-nya Pak Guru. Siapa tahu sudah ada video yang Pak Guru upload terkait dengan gerakan atau permainan-permainan ini ya. Kemudian batas tugasnya sampai hari Sabtu Anda sekalian ya. Jadi paling lambat terkirim hari Sabtu. Kalau hari Ahad Pak Guru mungkin sudah periksa lagi ya. Nah, untuk dalam pengambilan videonya usahakan sebelum berolahraga Anda sekalian untuk pemanasan terlebih dahulu ya. Tapi pemanasannya tidak usah dimasukkan ke dalam video. Kenapa? Karena pasti akan durasinya pasti akan bertambah ya. Jadi kegiatan intinya saja yang dimasukkan ke dalam video. Baik Anda sekalian, mungkin hanya itu untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.